pesannya bukan itu. Lalu Kevin, James menulis balik pada saya, Mr. Purnama, I don't agree with you. Oke, saya bilang, mari kita ngobrol. Lalu saya ngobrol sama mereka gitu ya. Kita menggunakan bahasa Inggris yang harus kita pahami. Kenapa? Kedua, ritual, tradisi hanya untuk formalitas, gaya hidup luar dijadikan kebanggaan. Ngapain Anda sekarang masih kawinan? Ini dulu, habis itu langkah ini, habis itu, gitu kan? Ada manfaatnya? Ada. Kenapa kamu pertahankan budaya kita? Bukan itu yang dipertahankan. Pertahankan ininya, gitu ya. Ini sih enggak. Yang dipertahankan adalah ritualnya. Itu agama. Ya, agama itu mengajarkan kita ujung-ujungnya menjadi orang yang berakhlak baik. Apapun kepercayaannya, apapun ritualnya, ujungnya harus akhlaknya baik. Yang diributin sekarang apa? Ritualnya, lu salah lu sembahyangnya. Gitu. Kalau menurut gua gini, ujungnya harusnya sama kayak ini. Ritual, tradisi, boleh nggak sih tradisi berubah? Boleh. Kenapa? Kalau tradisi yang jelek dipertahankan, matilah kita ya. Berubah aja. Agama kan sebuah tradisi yang baru yang dulunya nggak ada. Contoh ini bukan ciri budaya rendah. Apakah ini ciri budaya tinggi? Rias pengantin Sanggul Faisa. Anda cuma meniru pengucapannya, Anda nggak tahu nulisnya salah jadi nama orang. Ya kan? Cream bag, itu coba udah cream bag, ya. Tulisnya cream, bahasanya cream bag, tapi ya lalu ditulisnya cream bag juga. Ciri budaya rendah nggak? Sama. Anda boleh ketawa, Anda menggunakan itu juga kan? Ya. Kalau ini tadi ya, cuci blow, coba. Oh nggak pusing tuh? Orang kita kata-katanya pusing. Asal kayak berputar di bawah flyover, coba. Halte, fly-nya salah, overnya juga salah. We are living in this world, ya. We are living in this situation. Benar nggak? Anda sadari ya, Anda ketawa sih. Tapi Anda menertawakan diri Anda sendiri bahwa semua orang 80% begini kan? Apa itu? Ciri budaya rendah. Gak pernah diperbaiki itu sama sekali. Berikutnya, dapatkan stiker glow in the dark. Nah, coba. Ada glow tapi bebek. Apa lu nggak sedih sebenarnya gitu? Kan? Sedih kan? Kalau Anda lihat tuh dalam kemasan sosis glow in the dark bisa menyala dalam gelap tuh. Sedih nggak sih lihat ini? Sedih kan? Saya sedih loh masuk toko ada gitu ya saya foto terus saya sedih sekali lihatnya. Gimana sih? Kan ciri budaya rendah yang cuma mau niru kan? Sama, Anda juga gitu kan? Yang Anda lakukan sekarang sama. Mari kita lihat nanti sama-sama. Atau ini foto studio, cetak foto dari HP Bluetooth, CDR, SLADIS, MMC, scan foto. Apa susahnya menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa susahnya? Nggak keren, ya kan? Kita bilang gigi biru, apa lu pakai itu Bluetooth, keren, gitu ya? Iya kan? Anda selalu menggunakan bahasa-bahasa yang dari sononya. Lalu Anda bilang, gua gaul. Kalau gua nggak ngomong itu, gua nggak gaul. Did you realize? Sadar nggak Anda sekarang bahwa sebenarnya kita dalam sebuah kepura-puraan, sebuah hyperreality yang harus gitu. Padahal kalau nggak gitu juga nggak apa-apa kan? Oke, next. Ciri budaya rendah. Pertama, mata pencarian. Anda menjadi pekerja bukan entrepreneur, kooperator bukan pemilik. Contoh, saya ngajar di sini. Kalau saya bilang ngajar itu adalah sebuah mata pencarian, I don't care about ngajar, dia mengajar. Apa yang terjadi? Saya datang, selesai, saya kasih aja bahan-bahan yang jawab saya pulang lagi. Tapi itu bukan buat saya. Di sini adalah sebuah pengabdian. Ngajar adalah sebuah pengabdian yang mencoba memintarkan orang, bukan membodoh-bodohin orang, gitu kan? Anda harus melakukannya seperti itu. Kalau Anda tidak cinta pekerjaan Anda, berarti Anda menipu orang lain. Kenapa? Kalau nggak ada orang lain yang cocok dalam pekerjaan itu kan, yang lalu Anda pakai, Anda sia-siakan. Anda zolimi orang itu ya? Iya dong. Wah capek kerja di sini.
Lu jangan capek dong, lu syukurin dong. Kenapa? Kalau lu ada di situ, ada orang lain yang di situ yang dia lagi butuh duit. Tapi kalau lu nggak benar kerjaan di situ. Nah, Anda adalah penerus bangsa ini, benar nggak? Kalau Anda nggak jadi penerus bangsa ini, lalu Anda sia-siakan kamu belajar yang berat, berarti Anda sudah menzolimi kedudukan Anda sebagai mahasiswa. Kenapa? Banyak orang lain yang pengen masuk, tapi nggak bisa. Nah, Anda udah masuk, Anda sia-siakan. Itu yang benarnya, gitu ya. Tapi kan kita nggak hidup dalam yang benar ya. Kita hidup dalam hyper reality. So, you are free to do anything you like. Itu kan? Oke. Organisasi sosial tanpa pendidik, profesi tanpa kompetensi, institusi tanpa administrator, bisa nggak? Sebuah institusi jalan tanpa pemimpin, bisa? Bisa lah, jalan kan? Asal jalan. Kondisinya adalah seperti itu. Pendidikan kita bisa jalan tanpa pemimpin. Jadi pemimpin tidak memimpin. Pemimpin adalah follow the flow itu. Sama kan? Konformitasnya itu. Ciri budaya rendah, ruang publik menjadi privat, zonasi chaos, order tidak ada. Ini kita lakukan semua. Apalagi tempat, konsep tempat hanya formalitas keunikan diganti dengan universal. Contohnya apa? Ada pernah jalan-jalan di mana tuh? Kota apa? Kota Raffles apa namanya? Sama ada daerah Hollywood. Daerah tempat di sono ditaruh di sini seakan-akan kita di situ gitu ya. Oh, nggak bodoh. Bodoh. Kenapa? Enggak bodoh. Kenapa? Kalau gua pakai nama itu laku. Jadi berarti orang-orang lain yang beli bodoh. Iya bodoh. Kenapa? Hampir real kan? Nggak realita di situ. Wah, gimana sih gitu? Kalau saya beli mansion, namanya aja mansion. Kalau saya beli apartemen lalu saya bilang rumah susun, wah keren loh. Saya beli apartemen mahal, harganya berapa M. Lalu saya bilang, rumah lu di mana? Rumah susun. Parah lu. So what? Anda hidup dalam material yang crazy kan? Ya, benar nggak? Pakai telepon buatan Cina, lalu ada bilang, juga kerenan Samsung, atau kerenan buatan Jepang. Padahal sama-sama aja di sini kan. Kecuali kalau memang itu dipakai sekali rusak, gitu ya, nggak apa-apa ya. Memang benar. Tapi kita udah terpukau sama hal-hal yang seperti ini. Saya baru desain rumah, berarti di sini loh yang ada ini. Klasik modern gimana sih? Udah klasik modern, ya klasik modern ya modern. Selalu apa gunanya belajar sejarah? Ada klasik kan? Klasik modern. Tropis modern gimana hubungannya tropis modern? Tropis adalah alam, modern adalah gaya. Anda bilang ini normal? Yes. Kenapa? Gak ada yang protes kan normal aja. Hyper reality is the new normality, ya. Jadi cerita zaman dulu ada raja yang selalu pengen bajunya baru terus, lain terus, akhirnya dia sampai pada kesimpulan nggak usah pakai baju, desainnya nggak usah pakai baju. Semua orang yang lewat bilang, waduh raja keren banget bajunya, wah gitu ya. Dan anak kecil yang tidak ikut conformity because he don't know conformity. Raja kok telanjang, baru raja kesana lihat. Oh iya ya, kok telanjang saya. Nggak pakai baju. Sama kayak kita. Tropis minimalis. Aduh, gimana sih? Kan ini pengaruhnya pada arsitektur. Betul ya? Bedah rumah. Aduh, saya paling sedih bedah rumah. 50 juta. Emang yang dibedah apanya sih? Itu kan sama aja beli pupur kan? Beli bedah, selesai. Nipu kan? Nipu buat apa? Supaya keren di TV. Lalu mari kita buka 1, 2, 3. Nangis makin. Ada jualan kayak gituan. Kesengsaraan orang ada jualan hanya untuk rating Anda. It's crazy kan? Benar nggak? Benar nggak? Nih ada arsitek nih, ada calon arsitek. Anda bilang bisa nggak 50 juta lalu bedah rumah? Nggak bisa dalamnya berubah. Iya kan? Bohong, ditipu-tipu aja kan? Kita arsitek. Bahkan saya sampai sedih sekali ketika ada satu orang arsitek yang top gitu ya. Dia udah dapat cair bareng kan. Mau saya ngobrol dalam seminar. Mas Bro, gimana kalau kita tawarin bedah rumah itu ke jalan apa yuk? Wah itu kan murah tuh, kita dapat 50 juta, kalau kita kerjain 25 juta dan sekitar wah loh, ini udah gila banget nih cara otaknya. Sikat, top, biar ikut saya barang gitu.
Apa bukan budaya lalu udah merasuk ke kepalanya gitu? Ngeri nggak? Enggak sih. Bedah rumah dan bangunan, wah di mana-mana, nggak cuma di Bandung, Jogja dan lain sebagainya. Apa yang dibedah? Cuma pupurnya doang, ganti catnya doang, kasih mebel yang murahan dari toko ditaruh situ lalu diwarna-warnain. Iya, aduh syukur itu bukannya kasih dia pekerjaan gitu ya? Itu kenapa tuh? Atau ini, award. Anda yang ikut Korea kemarin jalan-jalan kan lihat bangunan Sahabat lalu dikasih award jelek gitu ya, Fraser Award award nggak selalu bagus, ada award yang jelek. Kalau kita enggak, award selalu bagus. Terus yang di awardnya apa? Itu lagi ya. Apa bedanya yang dulu? Lalu ketika bikin award berhasil, kita semua ikut. Wah, semua mulai ikut. Saya diminta jadi juri sampai bingung. Apa yang mau di award itu? Oh iya. Ini gitu ya. Nah, waktu dekat. Ini tahu kan ada ya? Oh. Ini ada riset. Saya melakukan riset. Ciri mahasiswa arsitektur sekarang. Ya, saya riset. Ada 3. Nanti kita cek ya. Ini bukan Anda kali ini yang di luar umpan. Pertama, orang yang sesukanya. Kalau kita dalam studio, dalam grup, oh dia seenaknya itu berantem sesukanya. Pokoknya dia mau kerja seenak dia. Kedua, yang berlawanan, dia bukan yang menang sendiri. Pokoknya mesti gini deh, kalau nggak gini jangan, salah, jelek. Ya. 2, yang satu yang cuek banget, yang satu pokoknya deterministik. Gak ada di kita, gak ada itu di arsitek lain. Yang tengah-tengah partisipasi. Nah, selalu ada gitu ya. Ada 3 kan? Selalu tuh, di luar, bukan di depan. Dia punya rentang masing-masing. Rentangnya mulai dari yang sangat sesukanya sampai yang agak-agak partisipasi. Ada yang suka menang banget, deterministik, sampai yang agak-agak partisipasi tapi sebenarnya pengen menang. Intinya itu. Lalu kita coba, saya inspirasinya dari tabung bisa di sifat kita zaman dulu 45 tahun. Saya cek lagi sekarang, benar apa enggak? Ternyata masih sama, masih lupa. Yang satu cenderung ke dalam, satu cenderung keluar. Nah, suka-suka gua. Lalu saya coba gabungkan dengan etika, logika, semantika. 3 hal. Saya nggak setuju dengan estetika, lalu saya bilang semantika. Semantika adalah makna, lebih bermakna. Keindahan adalah makna, bukan demi keindahan sendiri. Lalu kita cek, saya buat. Kalau orang yang suka-suka gua, etikanya ignorance. Ya, yang menang yang logikanya selfish demi dirinya sendiri. Semantika narsis, gitu ya. Banyak nggak secara yang narsis? Banyak. Suka-suka gua kan? Gua mau motret kamera gua, ya bukan mau menang sendiri, cuma pengen nampilin diri sendiri. Narsis adalah hal seperti itu. Dimana semantika yang suka-suka gua. Dia nggak peduli orang lain lagi miskin. Kalau Anda nonton TV, ya sedih sekali saya. Saya datang ke sini karena kita mau kumpul nih ibu-ibu bidadari, ya. Jadi terus saya pakai dari bawah ini Louis Vuitton sampai sini. Buset, dari TV ngomong gitu, sementara yang kakak banyak banget. Suka-suka gua kan? Jangan ganggu dong, ini kan klub saya sendiri coba. They don't care about others. Ya kan? Anda gitu kan? Gua lah, menambah banget gitu. Etikanya cheating, menang sendiri. Kenapa? Saya akan melakukan apapun juga asal saya menang sendiri. Kedua, dominate, pasti logikanya, mendominasi orang lain. Ketiga, exaggerate, lebih-lebihin. Kalau narsis tuh pada dirinya sendiri, ini lebih-lebihinnya keluar. Nah, kalau kita cek pakai budaya yang tadi, ya, mari kita cek. Nah, ini kalau yang suka-suka gua, begitu kan? Saya langsung. Lalu apa yang terjadi? Tidak peduli, apatis, nihil. Berpengaruh nggak buat saya? Atau yang ini, kita cek. Logikanya cheating, dominan, etikanya itu apa yang terjadi di ujungnya adalah misleading, tricky, lalu feodal, arogan, kemudian tahayul atau fanatik. Mau menang sendiri, hampir ya, pasti menafikan menang sendiri ya. Tadi kan kita cek apa yang terjadi, menyesatkan, tahayul, feodal.
Saya nggak tahu apakah ini masih ada di kita. Saya cek di universitas lain. Saya nggak tahu kalau ada di Unpad. Unpad pasti nggak ada, karena kita kan penuh dengan aturan. Ini contohnya, tak bertanggung jawab ya, apatis, permisif, membiarkan, biarin deh orang lain nggak apa-apa. Lalu semua boleh, nggak peduli. Saya cek sifat itu ya. Lalu kemudian sifat dalam arsitektur. Saya cek, arsiteknya bukan tempat. Dia masukin di Facebook. Dia kebetulan dapat membangun di tengah-tengah. Ini Aloysius, tahu Aloysius ya? Ini di sini lapangan. Terus saya juga di situ jadi tahu. Ini menghadap ke barat ya. Betul ya? Yang sekolah di Aloysius ya Pak. Ini menghadap ke barat kan? Panas kan? Lalu dia bilang, dikritik sama alumni Aloysius datang, terutama yang dulu pada datang, oh ngaco kok bikin ini, lo tau apa sih, belajar jualan enggak, gue udah master loh. Dia tulis di Facebook ya, gue udah master, lo tau apa, lo gak ngerti yang namanya menggabungkan yang modern dengan yang lama. Terus saya bilang, buset, ini kan air hujan ke situ kan, sengsara kan ini, lalu ada bilang, terus ini panas banget kan, karena ada dia ribut. Apa tuh? Yang mana tuh? Nih kan, inilah gedung sisipan yang bikin heboh sebandung sampai dimasukin ke Facebook orang. Padahal mereka yang ngerti belum tentu ngerti atau bisa pakai ini.